Kemudian yang selanjutnya adalah zakatur rikaz. Zakatur rikaz tadi, rikaz adalah dafinul jahiliyah, ay al-malul madfun bil jahiliyati qablal Islam. Harta terpendam dari zaman sebelum Islam datang. Kalau ketemunya di Saudi, harus harta tersebut tidak ada tulisan dari khalifah siapa, fulan, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, nggak boleh. Kenapa? Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu adalah zaman Islam, bukan jahiliyah. Ketemunya di Indonesia. Ketemunya di Indonesia ada tulisan dari zaman Islam, mungkin dari Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan Pasai dan sebagainya, bukan rikaz itu. Karena sudah era Islam. Nah terus apa? Barang temuan, ya namanya barang temuan, bukan rikaz. Di Indonesia ada tulisan pakai bahasa Sanskerta, apa Hono Coroko itu bahasa apa namanya ya? Jawa mungkin ya. Kalau Sunda Hana Caraka, ada Hana Caraka juga, ada ya. Kalau Sunda Hana, Jawa Hono, Hono Coroko, Hana Caraka, Dasa Sawala, Doso Sawala dan sebagainya. Ada tulisan seperti itu menunjukkan pada ukir-ukirannya, pahat-pahatannya itu kerajaan Majapahit, mungkin gitu ya, kerajaan Singosari, atau kerajaan apa yang tertua di Indonesia itu, kerajaan apa? Yang terekam, Kutai, Kutai ya. Nah, terekam kalau nggak salah ya, manusia bisa salah ya, saya bukan sejarawan, mungkin intinya sebelum era Islam ada tulisan, kok nemu emas, siapa anggap Ustadz Rais gitu, gali-gali gitu, gali-gali di karangannya atau apa di hutan gitu, gali-gali di pegunungan Salak sono, nemu lah, ini nggak ada tanda-tanda keislaman, nggak ada, emas. Ukirannya mungkin gambar buaya, gambar badak, gambar kupu-kupu, nggak ada. Nah itulah rikaz yang wajib dikeluarkan zakat. Ya, dalil wajibnya mengeluarkan zakat dari harta temuan tadi, rikaz, temuan jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir rikazil khumusu, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan pada rikaz, temuan benda dari jahiliyah, ada khumus, 1/5. 100% dibagi 5, jadinya berapa persen? 20%. Gede ya, gede sekali itu, 20%. Ada beberapa pihak, saya bilang oknum sajalah, menyamakan hadiah uang pensiun. Ada yang masih kerja enggak? Kadang orang pensiun kerja 10, 20 tahun, 20 sekian tahun, pesangonnya dikasih kan. Kalau PNS biasanya tiap bulan masih dikasih gaji. Nah swasta dikasih uang pensiun gede, kadang lebih dari 1 miliar atau bahkan lebih dari 10 miliar, tergantung lama tidaknya bekerja, tergantung posisi, tergantung perusahaan. Lah iya kan? Nah, bertanya kepada orang-orang yang kadang-kadang mungkin juga mengelola zakat. Pak Ustadz, saya habis dapat pesangon 10 miliar, seandainya gitu ya, atau 50 miliar, ya mungkin aja kalau kerjanya di Apple sono, ya kerjanya di Apple, kerjanya di Microsoft mungkin kan, atau di Samsung sono kerjanya, atau di PT buat pesawat gitu, mungkin toh, mungkin saja. Pesangonnya berapa? 100 miliar gitu. Masya Allah. Wajib zakat atau enggak? Wajib, langsung bilang gitu.
Berapa persen? 20%. Ayo, mantap apa enggak, men? Pak Ustadz saya dapat hadiah berapa? 500 juta. Zakat enggak? 20%. Disamakan dengan rikas. Dengan temuan-temuan dari zaman sebelum Islam. Menurut saya tidak tepat. Kias itu tidak tepat. Enak di sono, sengsara di sini. Iya kan? Enak engkau saro kita ini kita. Sengsara kita. Iya. Lah, yang tepat harta-harta tersebut disebut al-mal mustafad. Al-mal mustafad beda. Al-mal mustafad sudah ada hukumnya. Bahkan saya sampaikan bahwa 4 mazhab itu yang dipakai di 4 mazhab, zakat profesi, gaji itu tidak ada, itu mal mustafad. Sampai gajinya berapa, dapat duit hadiah berapa, pesangon pensiun berapa, tidak wajib langsung dikeluarkan zakat. Di 4 mazhab seperti itu. Lah terus ditunggu dulu 1 tahun. Setelah 1 tahun masih senilai emas yang wajib dikeluarkan zakat 85 gram, baru wajib keluarkan zakat 2,5%. Lah Pak Rudi dapat pesangon 1 miliar, diambil 20%, berapa Pak Rudi itu? 200 juta ya? 200 juta. Wih, ya enak itu ya, yang ngambil zakatnya enak sekali itu. Pak Rudinya yang ngelus dada, ya Allah 200 juta. Ini setelah ini nggak kerja, iya kan? Setelah ini nggak kerja, 200 juta bisa untuk modal ono, modal itu, ya. Coba nanyanya ke aneh antum, jangan nanya ke yang sono. Lalu nanyanya ke saya, tak bilang punya dapat pensiunan 200 juta, Pak Ustaz, 500 juta, 1 miliar, mau berapapun, nggak langsung wajib zakat, ditunggu setahun. Lah kalau setahun sudah habis tuh Pak Ustaz, habisnya kemana? Udah saya belikan sawah, makanya saya pengen kerja, pengen hidup kan, saya beliin sawah, lah ya, saya bikin toko, saya bikin kontrakan, pasti udah habis ya wis, ya sawahmu nanti kalau punya hasil sawahnya keluarkan zakatnya. Toko pakai dagang, kontrakan dikontrakin, itu hasilnya nanti yang dikeluarkan zakat. Pilih nunggu setahun 2,5% atau langsung 20%, Pak Bu. Pak Teguh pilih setahun, ya setahun, nunggu setahun, ya. Jadi tidak tepat duit hadiah, pensiunan, apapun itu disamakan dengan rikas. Tidak tepat sama sekali. Qiyas ma'al farik. Karena sudah ada. Kita mau mengkiaskan itu ketika tidak ada hukum, baru kias. Ini rikas ada sendiri, al-mal mustafad sudah ada hukumnya sendiri. Ya. Syarat-syarat zakat pada rikas. Yang pertama, ahliyatur rikaz, ahliyatuz zakah. Artinya yang nemu tadi harus orang yang wajib zakat. Yang nemu orang kafir wajib zakat, ya enggak. Nah orang non muslim enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enggak wajib zakah. La yajibu wujuba muthalabah, maksudnya enggak boleh dipaksa untuk melaksanakannya. Meskipun nanti di akhirat mereka disiksa gara-gara tidak mau sholat, gak mau zakat, konsekuensi dari kekufurannya. Jadi kalau yang nemu orang-orang gak wajib zakat, ya tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua, maka nur rikaz. La tajibuz zakatu fir rikazi illa idza wajadahul wajidu fi ardil mawat sawa'un kana bidaril islami au fi daril harbi. Tak minum dulu ya. Bismillah. Au fi ardin ahyahal wajidu fa innahu yamlikur rikas bi ihya'il ardi.
Tidak wajib zakat rikas itu kecuali ditemukan di tanah mawat, di tanah yang tidak dimiliki. Ya, tidak dimiliki. Baik di negara Islam ataupun negara non-muslim. Lah kalau dia nemunya di tanah dia, Pak Rudi bangun rumah, gali, tok, wah ada apa ini, dicangkul preng, ada apa ini? Masih dibuka ternyata gentong, isinya bukan tuyul, isinya emas, isinya emas. Lah milik siapa emasnya? Milik Pak Rudi itu, karena berada di tanah Pak Rudi. Nah, kok seandainya ini anak-anak muda buat apa? Alat yang bisa mendeteksi posisi emas di bumi, belum ada kayaknya ya. Belum ada kayaknya ya. Belum, seandainya ada mendeteksi posisi emas di bumi. Dipencet bunyi tet bunyi tet gitu seandainya. Kok di tanah saya, punya saya itu, bukan punya dia. Wong adanya di tanah saya. Mudeng ya. Dia yang nyari urusanmu, di tanah saya berarti tanah saya. Jangan ngomong-ngomong kalau ada emas yang dibeli aja tanahnya gitu ya. Iya. Orangnya kan nggak tahu. Jadi ketemunya harus di tanah yang bukan milik pribadi. Ya kayak di gunung ada yang memiliki enggak sih? Nggak ada ya. Gunung di lembah mana, di pucuk gunung mana, Gunung Semeru, Gunung Sumbing sono, mungkin seandainya ada, lah itu ya silakan jadi harta rikas ya, itu syarat yang kedua. Nah kalau nemunya di apa, bukan di tanah yang tidak dimiliki, nemunya di jalanan Pak. Nemu di jalanan, di masjid, di fasilitas umum, itu bukan rikas tapi lukotoh, barang temuan, nanti akan ada hukum sendiri. Harus kita iklankan selama 1 tahun. Ngiklaninya jangan disebutin rinci. Siapa yang merasa kehilangan kendi isinya emas 1 ton, lah semuanya bakal ngaku itu. Jadi ngiklaninya siapapun yang merasa kehilangan sesuatu, hubungi ini selama 1 tahun. Pak Rudi datang, saya kehilangan apa? Kucing. Oh bukan. Emang apa? Jangan dikasih tahu. Iya. Nanti kalau sampean bukan kucing, apa? Kendi. Nah Pak Rudi isinya apa? Oh enggak. Pak Rudi nyuruh temennya kehilangan kendi. Jadi jangan dikasih tahu. Kalau Pak Rudi ngaku kehilangan kucing, oh bukan. Datang lagi Pak Teguh, saya kehilangan apa? Motor, bukan. Emang apa? Ya rahasia. Nah, Pak Arman datang, saya kehilangan dompet, oh bukan. Kok ada yang benar datang, saya kehilangan apa? Gentong. Ya, baru tanya, gentongnya terbuat dari apa? Dibilang dari tembaga. Oh gitu kan? Terbuat dari tembaga. Iya, isinya apa? Isinya duit. Oh bukan, yang kita temui isinya emas gitu kan? Beda. Beda. Sampai ketemu orang yang benar-benar menyebutkan ciri-ciri benda yang kita temukan, kita kasih. Selama 1 tahun nggak ada, berarti boleh kita pakai. Mudeng. Kalau nemunya bukan di tanah yang tidak dimiliki tadi, tanah kosong di pegunungan, di lembah mana gitu. Paham ya? Atau nemunya di lautan, di dasar lautan, nyelam di sono. Ternyata ketemu apa namanya yang katanya ada negeri tenggelam di lautan, itu apa namanya? Bisa apalah gitu ya, tenggelam di sana. Nemu, nah itu termasuk ya, termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, darbul jahiliyah. Syaratnya darbul jahiliyah, artinya pada
emas-emas, perak atau benda-benda yang kita temukan tadi, benda-benda berharga tadi harus ada tanda-tanda dibuat pada masa sebelum Islam, Dorbun jahiliyah. Nanti kita sebutin ada tulisan mungkin dari era Majapahit, Singosari, dan macam-macam, silakan. Wah, kalau ada tulisannya la ilaha illallah, nah itu bukan. Ada tulisan la ilaha illallah berarti ya jelas-jelas ini zamannya Islam, nggak mungkin zaman jahiliyah. Nah seperti itu. Nah terus kalau bukan rikas apa ada tulisannya la ilaha illallah, itu berarti lukotoh, lagi-lagi barang temuan, diumumkan 1 tahun. Ketemu balikin, nggak ketemu manfaatin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Jangan sampai terus nanti Pak Gusri, saya nemu undang kita tasyakuran. Nemu apa? Habis apa ya? Nemu harta jahiliyah. Emang nemu apa? Nemu duit 500 juta. Lah, emang gambarnya gambar Soekarno. Nah udah zaman Islam itu. Zaman Pak Soekarno Hatta itu udah zaman Islam, itu bukan barang apa, bukan temuan rikas, tapi lukotoh harus diumumkan. Gitu Pak Gusri ya. Kalau nemu duit 500 juta. Kalau kayaknya berharap ini nemu gitu ya. Ini berharap, gak usah lah, gak usah berharap nemu. Ya berharapnya nemu rikas saja, jangan nemu apa duit, repot nanti. Kemudian yang keempat, nisab. Yustaratu an tablugha qimatur rikazi nisaban naqdain. Disyaratkan untuk kewajiban zakatnya harus mencapai nisab, yaitu nisabnya emas 85 gram emas, ya standar. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau kurang dari 85 gram emas, cuma 50 gram halal. Sono, ya. Menurut mazhab Syafi'i halal, halalun thayyib, makan aja. Cuma nemu 60, 70, 80, nggak sampai 85 kan? 84 nggak sampai. Halal. Halal gitu ya. 10 gram emas cuma 10 gram gitu, halal thayyib ya. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ada tanda-tanda jahiliyah, meskipun ada tanda-tanda jahiliyah, dan tidak disyaratkan haul, tidak perlu nunggu setahun, ketemu ditimbang aja. Ketemu ini kelihatan tanda-tanda jahiliyah sebelum Islam, ditimbang 100 gram wajib 2,5%, 70 makan aja, enggak sampai 85 gram, enggak perlu nunggu 1 tahun baru dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu zakatul ma'din warrika, zakat barang tambang dan barang-barang temuan dari jahiliyah.